Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup sebagai orang percaya yang diselamatkan oleh karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya, seberapakah kita sudah mengutamakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memberikan hal yang terbaik di dalam mengutamakan Dia sesuai dengan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Nah, saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan kita kurang menyadari betapa Tuhan Yesus Kristus sudah memberi yang terbaik, yang terbesar di dalam kehidupan ini. Dan dengan demikian, sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita menempatkan Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengingatkan di dalam Kolose 1 ayat 17 dan 18. Demikian. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, di dalam dua ayat ini, Rasul Paulus menunjukkan keutamaan Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana kita sudah membahasnya, bahwa Yesuslah yang menjadi awal dari segala sesuatu. Ditegaskan lagi di dalam ayat 17, Rasul Paulus mengatakan Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, bahwa apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kesemuanya berawal dari Kristus. Dan oleh karena itu di dalam konteks hidup berjemaat, maka Rasul Paulus kemudian mendorongkan kepada jemaat di Kolose untuk mengetahui dengan betul kedudukan Kristus di dalam jemaat. Dan itu dikatakan di bagian awal ayat 18 ketika Rasul Paulus mengatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Dan kalau di dalam kita melihat sebagai manusia terkait dengan fungsi organ tubuh di dalam diri manusia, maka kepala itu menjadi yang memikirkan apa yang dilakukan oleh tubuh dan mengarahkan segala fungsi tubuh melalui otak yang ada di dalam kepala itu. Dan itu kemudian dipakai oleh Rasul Paulus sebagai perumpamaan bahwa Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Artinya dari Kristuslah kita mendapatkan berbagai hal dalam kehidupan ini untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Dan itu sekali lagi hendak memberikan tekanan pada keutamaan Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah kepala dari kita semua. Dan kita perlu mengarahkan diri kepada Dia untuk melakukan bagian kita. Menarik sekali Rasul Paulus memberikan gambaran-gambaran ini. Dia dengan cara yang berbeda-beda hendak menunjukkan bahwa ini loh keutamaan Kristus. Dari sisi penciptaan atas dunia ini, Dia yang utama, Dia yang terlebih dahulu. Di dalam keberadaannya sebagai pembentuk dari komunitas orang percaya, Dia adalah kepala.
dan jemaat adalah tubuhnya. Dan selanjutnya di dalam ayat 18, Rasul Paulus menunjukkan juga yang menjadi bagian dari pengharapan kita sebagai orang percaya terkait dengan kebangkitan orang mati. Rasul Paulus mengatakan, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa kebangkitan Kristus adalah yang utama. Karena kebangkitan Kristus adalah kebangkitan karena kuasa yang dia miliki, sehingga dia bisa menembus kematian itu dan kemudian mengalami kebangkitan di dalam rangka melengkapkan karya keselamatan yang dia lakukan. Dan ketika Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati yang dikatakan sebagai yang sulung, dengan kuasa itulah nanti Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan semua orang percaya. Dan kita akan menjadi yang kemudian setelah yang sulung itu dengan kuasanya bangkit dari antara orang mati. Dan sekali lagi di sini ditunjukkan kepada kita keutamaan Kristus, yang kemudian menjadi penting untuk kita terus refleksikan dalam hidup kita, bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai yang utama itu sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita senantiasa menempatkan Kristus di dalam posisinya itu? Dan bagaimana kita terus berusaha mengenali apa yang menjadi rancangan Kristus, kehendak Kristus di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita menyelaraskan diri dengan kehendak itu, masuk di dalamnya dan melakukan yang terbaik yang mampu kita kerjakan sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan terus membentuk dan memproses kita untuk menempatkan Kristus sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.